Support Timnas, ngomongin Timnas lagi. Kejuaraan Piala AFF U19 memasuki babak semifinal. Tim nasional Indonesia akhirnya akan menghadapi tim nasional Malaysia. Sang Garuda Muda akan mencoba mencakar, menerkam Harimau Malaya. Laga penuh gengsi, laga derby Melayu yang biasanya syarat emosional, sedikit menegangkan dan agak ada gontok-gontokannya sedikit, menjadi bumbu pada pertandingan Indonesia melawan Malaysia, dan itu sudah kita ketahui bersama dan tersaji pada laga-laga sebelumnya. Semoga saja tim nasional Indonesia akan mendapatkan hasil positif pada babak semifinal ini. Berbicara babak semifinal tim nasional Indonesia yang akan menghadapi Malaysia, kita akan coba lihat dua hal. Satu, berkaitan dengan head to head antara kedua negara tersebut. Yang kedua, kita akan coba prediksi susunan pemain dan formasi yang akan diberikan Indra Safri dalam upayanya memenangkan pertandingan semifinal dan berusaha melaju ke babak final, menanti pertandingan antara Australia dan Thailand sehingga akan bertemu di puncak atau di partai final Piala AFF U19. Berbicara head to head ya, tim nasional Indonesia melawan Malaysia. Dari sisi data histori babak penyisihan, tim nasional Indonesia 3 kali pertandingan, 3 kali kemenangan dan 9 poin sempurna didapatkan. Sementara Malaysia 3 kali pertandingan, 2 kali kemenangan dan 1 kali seri. Kemudian dari sisi produktivitas, tim nasional Indonesia memasukkan 14 gol, sementara Malaysia lebih baik sedikit dengan 17 gol. Kemudian dari sisi kebobolan, tim nasional Indonesia harus kebobolan 2 gol dan Malaysia hanya kebobolan 1 gol. Kemudian kalau kita lihat dari sisi market value, tim nasional Indonesia memiliki market value sekitar 15,3 miliar, kemudian Malaysia hanya memiliki sekitar 800 miliar. Ini menandakan bahwa para pemain tim nasional Indonesia, beberapa pemain lebih unggul sedikit karena sudah mencicipi kontrak profesional bersama klub. Rata-rata para pemain tim nasional Indonesia sudah ikut dalam Liga 1 dan ini akan mematangkan pemain dari sisi fisik, mental, skill, dan tentunya ketenangan dalam bermain. Itu head to head dari kedua negara tersebut. Terus kemudian kalau kita akan lihat dari sisi formasi dan susunan pemain ya, selama babak penyisihan, Indra Safri menggunakan formasi 3-4-3 dan 3-5-2. Tinggal nanti mana yang akan dipilih Coach Indra di dalam menghadapi Malaysia di babak semifinal. Kalau kita menggunakan 3-4-3, ya kita coba akan bedah 3-4-3-nya Coach Indra Safri, maka penjaga gawang pasti akan dihuni oleh Ikram. Ya, ini pemain yang cukup konsisten pada babak penyisian. Terus kemudian 3 center back di depan itu ada Kadek sang kapten, terus kemudian di sisi kiri ada Ilham dan di sisi kanan ada Buffon. 3 pemain ini saya pikir juga tidak tergantikan juga, pemain yang sudah nyetel di babak penyisihan ya. Terus kemudian kalau kita lihat 4 pemain tengahnya, sektor kiri jelas Doni Tripamungkas akan menjadi pilihan utama jika pemain ini kondisinya fit. Terus kemudian di sisi kanan ada Mufli, itu juga cukup konsisten permainannya. Kemudian 2 pemain tengah, kalau Welber Jardim kondisinya fit karena memang pada babak penyisihan kemarin saat bermain terakhir seorang Jardim harus didorong menggunakan kursi roda. Ya, tetapi kalau dia sudah kondisi fit, saya yakin yang dipakai ada Welber Jardim ya sebagai gelandang bertahannya. Terus kemudian akan diduetkan dengan Kaviatur, pemain yang sangat kreatif, umpan-umpan progresifnya cukup menarik dan bisa memberikan beberapa assist untuk terciptanya gol. Saya pikir Kaviatur nomor punggung 10 layak diberikan kesempatan menjadi starting 11 di lini tengah. Terus kemudian kalau kita bicara lini depan, dengan 3 pemain ya, Afrizal kiri, terus kemudian Arfiansyah ya itu kanan nomor punggung 20. Saya pikir itu nanti akan jadi pilihan utama. Kemudian kalau kita bicara striker, pasti Jens Reven akan diberikan kesempatan karena ini pertandingan semifinal, partai hidup mati, partai yang tidak mengenal
seri. Jadi sebaiknya seorang Indra Safri juga menampilkan talenta-talenta terbaiknya, salah satunya adalah memasang Jens Raven. Terus kemudian kalau kita berbicara 352 ya, ini menarik. Jadi ya di sektor penjaga gawang tetap, lini belakang tetap, dan lini tengah antara tengah dan depan pasti akan ada perubahan. Kalau kita bicara 3 gelandang tengahnya, jelas Welber Jardim dan Kaviatur itu pemain yang tidak tergantikan. Tinggal Vigo ya dengan Tony ya, Tony Firmansyah itu nanti siapa yang akan dipasang. Terus kemudian kalau kita bicara lini depan, memungkinkan sih memakai 2 striker murni, Jens Raven dengan Arhan Kakak ya. Kalau misalkan memang seorang Indra Safri akan menggunakan bola-bola crossing atau umpan-umpan terobosan yang kemudian menitik beratkan pada finishing yang sempurna, maka seorang striker menggunakan 2 striker juga bukan sesuatu yang mustahil ya. Menumpuk lapangan tengah terus kemudian menggunakan 2 striker berarti harus mengoptimalkan sayap kanan, sayap kiri, Doni Tripamungkas dan Mufli. Saya pikir ini nanti akan bekerja keras jika strategi yang dipakai adalah 3-5-2. Akan tapi jika 3-4-3 maka penyerang sayap kanan dan penyerang sayap kiri, saya pikir itu nanti akan berbagi kesempatan, berbagi bola, berbagi tempat dengan back kiri dan back kanan, sehingga keserasian di antara lini serang bagian sayap nanti juga akan bisa lebih baik dan lebih terkendali tentunya untuk menghadapi serangan balik, potensi serangan balik jika para pemain sayap ini nanti melewati atau sudah memasuki garis serang lawan, terus kemudian ada serangan balik. Saya pikir ini perlu diantisipasi, meskipun 3 center back juga harus berbicara kalau kita bicara serangan balik. Itu saya pikir hal yang potensinya akan digunakan oleh seorang Indra Safri kalau menurut saya secara permainannya, terlepas dari produktivitas gol ya. Dan ini menarik, tim nasional Indonesia dari belakang, tengah hingga depan para pemainnya produktif. Artinya Indra Safri menerapkan tidak harus striker yang menciptakan gol, dan ini akan menjadi lebih sulit untuk diantisipasi oleh timnas Malaysia ya. Dan ya semoga saja variasi-variasi seperti ini atau servis-servis bola mati nanti akan bisa dioptimalkan. Apalagi kita punya striker yang sangat jangkung, Jens Raven. Barangkali ini juga nanti sedikit peluang akan tetapi bisa menciptakan gol di ruang-ruang sempit. Dan ini partai semifinal, saya pikir partai yang harus diperhatikan betul oleh seorang Indra Safri dan potensi menangnya besar. Dan jika menang maka ya ini akan menambah kepercayaan diri. Pondasi tim nasional Indonesia U20 ada di sini. Jadi ya saya pikir pembuktian juga bagi seorang coach Indra Safri selama ini ya, ketika menukangi tim nasional Indonesia U19 selalu dibanding-bandingkan oleh coach Sintayong ya. Dengan coach Sintayong saya pikir saatnya seorang Indra Safri membuktikan, meskipun Indra Safri itu juga pelatih yang untuk di kelompok usia tim nasional Indonesia, Indra Safri itu punya catatan mentereng ya, 2 kali juara Piala AFF di usia 19 dan usia 22, terus kemudian meraih emas SEA Games, mengantarkan tim nasional Indonesia ke Piala Asia. Saya pikir itu prestasi yang layak kita apresiasi dan tidak menghilang begitu saja. Dan ini saatnya seorang Indra Safri membuktikan. Menghadapi Malaysia di babak semifinal, Indra Safri mampu memetik kemenangan. Dan kalau ditanya soal prediksi pertandingan ini, saya ada keyakinan peluang itu ada di Indonesia. Tim nasional Indonesia akan bisa memenangkan pertandingan melawan Malaysia dan melaju ke babak final. Bersama saya Setia Uban, thanks for watching.